Halo Gramet, selamat datang dalam online virtual festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka 52 tahun Gramedia Kolaborasi Tanpa Batas. Sekali lagi selamat datang dalam ruang inspirasi di mana ada saya Audrey Chandra yang akan menemani Gramet sekalian dalam ruang inspirasi. Jadi apa sih itu ruang inspirasi? Ruang inspirasi adalah ruangan yang penuh dengan ide, motivasi dan juga bisa langsung bertemu, bisa langsung mendapatkan insight dari penulis, dari mana biasanya kalau Gramet mungkin membeli buku di Gramedia, pulang baca buku, nggak tahu nih penulisnya siapa. Nah makanya dalam ruang inspirasi inilah kita akan berkenalan dengan penulisnya langsung. Nah berikutnya selain ruang inspirasi di Gramedia Tanpa Batas ini dalam rangka online virtual festival, kami juga punya dua ruangan yang lainnya. Ada namanya ruang inovasi yang di sini adalah dari Gramet sendiri bisa bertemu dengan Gramet-Gramet lainnya untuk bisa sama-sama menonton film-film pendek. Jadi bisa menyuguhkan mata ya, rehat sejenak untuk bisa menonton film-film pendek sekaligus juga melihat produk-produk apa saja yang ada di Gramedia. Nah tapi kalau misalnya mungkin Gramet ada tertarik nih ya, saya mau beli produk ini dari Gramedia, langsung aja pindah lagi ke yang namanya ruang kolaborasi. Nah disinilah Gramet bisa langsung membeli merchandise yang disediakan dari Gramedia, termasuk juga ruang kolaborasi ini adalah ruang yang mempertemukan antara kolaborator dengan juga Gramedia dan para brand lokal. Nah selain itu, selain tadi teman-teman bisa berjalan-jalan ke namanya ruang inspirasi, ada inovasi dan juga kolaborasi, Gramet juga bisa live shopping gitu ya, ikutan shopping, nggak perlu jauh-jauh datang, tapi bisa langsung kan go online aja live shoppingnya, karena di situ juga ada lelang sepeda dan juga flash sale buku. Jadi silakan monggo mau pilih-pilih yang mana, tapi kalau misalnya saat ini berada di ruang inspirasi, yuk kita simak dulu sampai dengan selesai, karena di sebelah saya ini sudah ada bapak-bapak yang ganteng dan juga masih muda tentunya, ada Kang Maman, langsung ketawa Kang Maman dan juga Mas Adi. Selamat siang, pagi, dan juga malam bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Kenapa sih Kang kok langsung ketawa Enggak, gitu? begitu dibilang muda, ya usia saya 50, tapi saya selalu menganggap bisa kok dibagi 2, 25 plus 25. Oh oke. Tapi kalau usianya mendekati juga dengan Gramedia ya Kang ya? Sangat. Oke, apa kabar Kang Maman dan juga Mas Adin? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi Kang Maman ini pasti teman-teman udah pada tahu ya. Tapi kalau mungkin yang Gramet-Gramet yang muda-muda, mungkin siapa sih nih Kang Maman gitu ya? Jadi Kang Maman ini adalah pegiat literasi dan juga pemerhati isu-isu sosial, termasuk juga seorang penulis. Kalau Gramet ini ya kepo-kepoin Instagramnya Kang Maman, ini pasti butuh penuh dengan motivasi-motivasi. Apalagi yang terakhir gitu ya, yang muncul, yang viral di TikTok dan juga Instagram ada berisi tentang apa muda versus tua ya Kang ya? Ya, itu notulen-notulen Kang Maman yang menjadi rezeki sekian banyak orang karena dipotong-potong-potong lalu disebarkan. Dan akhirnya itu langsung ibaratnya kayak tus gitu yang anak muda loh Kang. Oke, di sebelah Kang Maman juga ada Mas Adin. Mas Adin ini adalah senior editor buku di Grasindo. Buku-buku yang biasanya ini diakuisisi dan sunting biasanya bertemakan apa nih? Humaniora, ada juga kreativitas, psikologi, dan pengembangan diri. Dan paling terakhir yang fenomenal yang di tahun 2018 ini adalah sebuah seni untuk bersikap bodo amat, yang ini juga merupakan terjemahan ya, buku terjemahan dari bahasa Inggris dari buku Mark Manson yang berjudul The Subtle Art of Not Giving a F gitu ya. Dan sekarang di Indonesianya ada sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Bodo amat, emang apa sih bodo amat itu menurut Kang Maman dulu deh? Pertama, saya harus menyatakan salut pada editornya dan pada penerjemahnya. Karena menemukan diksi bodo amat untuk mengganti kata F titik-titik-titik itu daya tarik pertama. Orang diajak untuk bodo amat yang tidak bodo amat. Kan menarik tuh. Kita diajak untuk peduli, tapi nggak usah pedulikan orang lain untuk kemudian kamu menjadi sesuatu. Satu. Yang kedua, jangan bebanin diri kamu dengan sesuatu yang penuh dengan pretensi macam-macam. Lakukan aja. Nikmatin aja supaya kamu nggak jadi orang yang fake. Itu yang saya nangkap ya. Yang saya nangkap betul dari buku ini, sehingga buat saya buku ini menarik, dan saya selalu bilang ini kayak kitab sucinya orang milenial loh. Kitab sucinya orang milenial karena banyak nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama dipakai dengan bahasa yang sangat anak muda. Misalnya, kalau kamu mau melakukan sesuatu, lakukan aja, nggak usah pakai pretensi macam-macam. Kalau kamu mau bantu orang, bantu aja, nggak usah pakai pretensi macam-macam supaya kamu nikmat.
Jadi dia mengajarkan tentang keikhlasan. Oke. Iya kan, saya nggak tahu, mungkin dia akan lebih tahu, tapi saya menangkap buku ini berulang-ulang saya baca mengajak kita untuk kamu nggak mau punya beban, nggak usah afirmasi diri kamu bahwa kamu istimewa, kamu hebat, kamu cantik. Karena begitu kamu mematut diri di depan Tapi cermin. itu kayak jadi ini kan kepercayaan diri kan sebenarnya Iya, kalau kayak gitu kan. karena kalau kamu mematut diri tiap hari di depan cermin dan bilang gue cantik, sejatinya di dalam hatimu berarti kamu nggak cantik. Oh. Kamu memaksakan diri untuk mengafirmasi seolah-olah cantik, berarti kan tidak cantik. Seolah-olah ganteng, berarti kan tidak ganteng. Oke. Kenapa kamu nggak pede dengan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu punya? Dengan ciptaan Tuhan yang begitu Dengan sempurna. ciptaan Tuhan dan nggak usah takut dengan kekurangan, nggak usah takut dengan masalah yang datang. Justru karena datangnya masalah, lu bisa jadi seseorang. Kenapa Kang Adin milihnya tadi yang F ini terus kemudian bodoh amat? Karena kan dalam artian kaum milenial, apalagi kaum-kaum yang sekarang ya, era 2000-an ke atas gitu ya, merasa bodoh amat itu kan kayak satu sisi yang berbanding terbalik. Kalau kita diajarin sama orang tua ya nggak boleh bersikap bodoh amat, tapi kok disuruh cara pandangnya justru yang harus bodoh amat meskipun tadi ada maknanya. Ya sebenarnya apa yang disampaikan Kang Maman tuh benar-benar sudah sangat merangkum ya. Memang daya tarik buku ini memang pada kelihayan Mark Manson untuk membuat suatu pintu yang bisa itu available dilewati oleh orang-orang muda. Pada umumnya orang-orang muda itu kan sangat skeptis ya terhadap nilai-nilai yang dianut oleh bapak ibunya atau orang-orang tua, merasa itu sangat terlalu moral, terlalu bahkan ketika dibilang ini positif, ini negatif itu kayak mereka itu kan menurut kamu gitu ya. Lalu Mark Manson tuh berhasil untuk membuat pintu yang membuat orang-orang muda itu nyaman untuk memasukinya dan mendapatkan petuah-petuah, mendapatkan motivasi yang sebenarnya itu sesuatu hal yang sangat berat tapi bisa terasa ringan gitu. Dan memang itu sesuatu hal yang apa ya, kelebihan Mark Manson karena sesungguhnya buku ini sebenarnya kalau menurut saya, pembacaan saya itu menawarkan satu hal, yaitu supaya kamu bisa memiliki taraf kesadaran diri yang baik, yang tinggi. Seperti itu. Tapi apakah itu mengeneralkan setiap pribadi manusia? Karena kan dari penulis buku ini aja bukan orang Indonesia, bukan orang Asia gitu kan ya, dan beda lagi kulturnya masuk ke Indonesia. Ini orang Jawa. Oh ya? Dia pakai nama asing aja. Serius? Seharusnya namanya dia tuh Mas Mansur. Kenapa? Makanya dia ubah jadi Mark Manson karena banyak sekali filosofi Jawa yang muncul di sini. Oh gitu. Okay. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Kamu boleh punya ambisi tapi jangan terlalu macem-macem deh. Kamu santai aja dengan dirimu, jangan tergantung pada sudut pandang orang lain. Lakonin aja, senang aja gitu loh. Kalau kamu temuin masalah, jangan mengeluh. Karena itu justru yang akan membuat kamu besar. Karena dengan mengeluh itu kamu nggak dapat apa-apa, tapi dengan adanya persoalan, ada satu prinsip. Kamu akan bahagia kalau kamu mampu memecahkan persoalan itu. Nah kalau nggak ada persoalan, apa yang kamu dapatkan? Nggak hidup. Nggak ada. Iya. Nah, Mas Mansur ini mengatakan itu. Kemudian ada filosofi yang mengatakan kalau di bahasa Jawa, orang kecil, orang besar pasti ketemu persoalan. Jadi nggak usah takut dengan persoalan. Termasuk orang kaya dan orang yang sebaliknya. Termasuk orang kaya dan orang miskin. Jangan, nggak ada orang yang tidak punya persoalan. Yang penting itu satu, mampu nggak kamu memecahkan persoalan dengan cara kamu. Sehingga dalam bahasa saya selalu bilang, kita tidak hidup dari pertanyaan-pertanyaan orang, tapi kita hidup dari jawaban-jawaban kita atas persoalan hidup. Waduh, coba nanti masukin di TikTok dan Instagram pasti langsung nama deh follower saya. Jadi jangan terpengaruh dengan pertanyaan orang tentang diri kamu, tapi kamu harus menjawab semua persoalan yang datang ke kamu. Iya, tapi kan persoalannya ya anak-anak zaman sekarang, saya atau mungkin yang umur lebih muda kan maunya semuanya, apalagi dimakan dengan media sosial, semuanya pengen cepet kaya, cepet tajir, cepet terkenal, ya kan? Dan itu semuanya kayaknya ini cita-cita nih sekarang nih. Tekanan itulah yang dibilang oleh dia, kamu akan jadi manusia yang fake kalau kamu selalu menanamkan dirimu harus tercapai. Lakonin aja. Soalnya kalau kita nggak sibuk, disangkanya kita nggak ada kerjaan. Jadi kita harus menyibukkan diri sendiri gitu. Tapi orang yang menyibukkan diri sendiri, dia pakai loh peribahasa Texas yang menarik. Anjing kecil melengking paling kencang. Kalau dia sudah anjing besar, suaranya lebih asik. Oh, oke. Jadi orang yang melengking kencang untuk menaikkan viral itu sebenarnya orang kecil. Tapi dia ingin kelihatan besar. Menurut Mark Manson seperti itu ya. Iya. Nah, jadi siapapun yang teriak, sadari dia itu kecil. Iya sih, benar-benar Kang. Jadi dia bilang, gua kaya. Enggak, berarti dia bukan orang kaya.
Dia masih orang yang kekurangan yang masih bercita-cita jadi kaya, walaupun mungkin hartanya udah banyak. Sehingga Iya buat sih, Mark betul. Manson itu bukan orang kaya, orang yang tetap kekurangan. Karena dia masih teriak-teriak. Coba dia nggak teriak. Dia nggak usah bilang lagi, gua kaya. Orang udah tahu dia kaya, dia diam aja. Tapi yang nggak kaya, dia akan teriak, gua kaya, supaya dia bilang kaya. Langsung jelek nih Kang, ibaratnya nih ya, langsung jelek ibaratnya kayak misalnya ibaratnya nih OKB gitu ya, orang kaya baru. Mark Manson itu Iya kan kayak semuanya kan, padahal dia Menyindir biasa-biasa ada orang yang paling pakai celana pendek, duitnya. itu dia. Dan Mark Manson cerita yang sangat menarik bahwa memang berat jadi anak milenial hari ini. Jadi orang kolonial seperti saya lebih asik. Misalnya gini, tiba-tiba saya dapat persoalan dan saya merasa, aduh saya kayak kotoran binatang banget ya hidup gue. Menderita banget. Udah selesai, habis itu saya nyangkul lagi di sawah, terlupa tuh. Itu anak kolonial, itu Iya anak sih. kolonial. Tapi anak milenial begitu dia bilang, aduh hidup gua kok Kepung. hancur Informasinya banget kayak Iya. sampah. Lihat media sosial, iya, tiba-tiba lagi lihat media gimana? sosial, banyak banget orang bahagia, mamerin kebahagiaan. Iya, Dia iya, makin benar, jadi benar, makin benar. jadi sampah tuh rasanya. Gila ya, banyak banget orang bahagia. Dia lupa yang bahagia di media sosial mungkin fake. Iya Hanya ingin juga dibilang ya. bahagia. Sehingga berat buat kaum milenial. Buku ini ngasih jalan. Ini kayaknya bukan buat Gramet ya, buat saya pribadi loh. Jadi mau say hi dulu nggak? Silahkan Kang Adin dan juga Kang Maman boleh say hi dulu buat Gramet nih. Ini baru di awal-awal aja sudah langsung panas nih, langsung. Aduh saya gimana? Silakan Kang, monggo Mas, say hi. Kalau saya bilang satu, bersifat masa bodoh itu sangat menarik. Jadi Anda yang hadir di sini, ayo kita bersifat masa bodoh untuk tidak masa bodoh. Ayo. Halo, apa kabar? Menurut saya seni bersikap bodoh amat itu sesuatu hal yang sangat relevan, selalu relevan karena intinya sebenarnya akan selalu sama, yaitu bahwa kita dipanggil untuk hidup mencari tujuannya, bukan terbelok-belok, bukan belok-belok ke hal-hal yang sebenarnya hanya sarana atau penampilan atau tafsiran orang. Oke, tapi kan selama ini kita selalu didoktrin dengan keadaan-keadaan yang membuat kadang kita lupa tujuan Tuhan tuh ngadain kita di sekarang ini, kayak kepertemuan antara Kang Maman dengan Mas Adin dengan saya Audrey pasti ada punya tujuan yang di atas kan, tapi kadang kita lupa dan nggak mau sadar tujuan kita hidup tuh apa. Yang justru adalah tadi tujuan kita apa sih di dunia, mau kaya, mau punya rumah 10, mau punya rumah di Menteng, punya mobil ini. Nah ini apa yang dilihat juga sebagai Mas Adin, bukan hanya sebagai tadi penerjemah, penulis juga, tetapi juga sekaligus juga ya mewakili anak-anak muda juga sih. Ya, buku ini memang juga menyinggung masalah hal itu, terutama pembedaan antara tujuan dan sarana. Terlebih nanti kalau kita membaca buku yang sequelnya, buku yang kedua yang judulnya Segala-galanya Ambiar. Nah, memang Biar, oke. karena judul aslinya Everything is F. Oh itu terjemahan juga, jadi Iya. dipakailah Ini bayangin kata-kata. nggak, F itu menemukan diksi bodoh amat dan ambiar. Iya, itu dia, ambil. Itu menarik kan? Buat saya itu yang menerjemahkannya dahsyat banget. Nah, memang itu akan sangat berlaku setiap saat. Artinya adalah bahwa setiap orang pasti akan bertanya sebenarnya tujuan hidupku itu apa. Nah, jangan sampai ketika ia hidup itu dia lupa, dia itu tidak tahu apa itu tujuan hidupnya dan dia justru malah tersandung pada hal-hal yang sebenarnya hanya sarana. Misalnya hal yang sederhana ya. Misalnya saya mau ke kantor, saya harus kerja kan ke kantor. Oke. Ke kantor itu tujuannya ke kantor, tapi banyak orang itu karena tekanan sosial, tekanan media sosial, lalu dia merasa aku kalau ke kantor harus naik mobil, makanya aku harus cari mobil. Padahal dia nggak punya, dia belum bisa, belum punya duit, masih ada prioritas yang lain, bahwa dia harus ada kebutuhan lain, tabungan segala macam. Tapi banyak orang itu tersesat di situ. Dia merasa itulah yang tujuan, yang padahal itu hanya sarana. Mobil hanya sarana, tujuanmu ya kamu harus kerja biar problem-problemmu, misalnya masa depanku bagaimana, anak istriku bagaimana, itu terselesaikan. Nah, itu hal yang sederhana, tapi bisa dijabarkan, bisa diterapkan dalam hal-hal yang nanti akan lebih kompleks. Karena tentu saja tiap fase, tiap jenjang kehidupan memiliki masalah masing-masing. Kalau gitu Kang Maman, yang
masih ngejelin pikirannya harus beli ini dong. Beli deh, nanti akan ketemu sesuatu yang menarik. Misalnya gini, saya tinggal di Jati Bening, saya udah bahagia dengan naik taksi online. Iya, iya. Kenapa saya bahagia? Saya nggak harus lagi mengeluarkan uang untuk membuat servis mobil tersebut, membiayai mobil tersebut. Saya udah bahagia dengan penghasilan saya, nggak dibebani orang itu. Punya sopir kemana-mana. Punya sopir kemana-mana, gonta-ganti kemana-mana, gonta-ganti sopir, gonta-ganti merek. Udah bahagia. Tapi gara-gara lihat medsos, dan ya di Andara ada Sultan Andara, di Bintaro ada Sultan Bintaro, di ini ada Sultan ini. Gue juga mau jadi Sultan. Dia langsung jadi beban hidupnya. Gue harus sampai, gue harus seperti mereka. Padahal nggak pernah tujuan hidupnya nggak pernah kayak gitu. Ya. Kamu pernah bayangin nggak tiba-tiba oke, gue jadi lu Sultan hari ini, gue kasih lu Ferrari. Belum tentu lu seneng. Iya juga. Gimana bayar pajaknya ya? Gimana kalau mobil ini rusak ya? Servisnya. Gimana harus servisnya ya? Gimana harus bayar sopir ya? Gaji gue 5 juta, sopirnya Ferrari udah 10 juta. Oke. Nah tersiksa lah dia kan? Nah, buku ini melarang, lu jangan mau tersiksa. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah kan kalau misalnya kita dari keluarga-keluarga biasa, pasti pengen dong keinginan dari orang tua kan, pengen ayolah kamu punya, misalnya ya, let's say katakanlah punyalah pasangan hidup yang ibaratnya bisa menopang. Kamu kerjalah yang setinggi mungkin tuh, lihat tuh anak itu jadi direktur. Nah, itu kan gimana tuh? Masa itu yang membebani. Masa kita diajarin, oh yaudah deh, terima aja gitu. Itu yang membebani. Karena di buku tapi ini kan ambisi boleh dong, Kang? Ambisi boleh. Tapi jangan kemudian saking banyaknya kamu malah justru nggak ketemu ambisimu yang mana sih sebenarnya. Oke. Tiba-tiba udah bahagia, tiba-tiba karena lihat orang jadi sultan, gue mau jadi sultan. Ternyata sultan menderita, gue mau jadi ini ya. Tiba-tiba jadi ini, ya pasangannya selingkuh. Enggak, gue mau jadi Aris aja dah. Dapat Kinan, dapat Lydia misalnya. Tiba-tiba muncul tuh kalimat itu, malah justru dia tertekan. Buku ini cuma mengajarkan dia, kalau kamu mau bahagia, pilih 3 prioritas yang paling benar. 1, cari yang benar. Cari yang mendesak, cari yang terpenting. Jadi bikin prioritas 3 itu aja, jangan bikin terlalu banyak. Kalau kamu bikin terlalu banyak, malah kamu akan terperangkap pada hal-hal yang sifatnya dangkal, palsu, fata morgana. Kan nggak semua orang jadi sultan. Raja kan cuma 1 misalnya. Dan begitu jadi raja, belum tentu juga lebih bahagia dari yang bawah. Iya, benar sih. Kalau kamu tidak menemukan dirimu di posisi sebagai sultan misalnya. Iya, betul, bisa aja jadi raja itu banyak utang ya kan, kredit card di mana-mana. Kamu bayangin nggak, tiba-tiba kamu jadi Raffi Ahmad. Tapi pasanganmu bukan Nagita. Berarti kan tetap nggak jadi Raffi Ahmad kan? Jadi marah lagi setelah jadi Raffi Ahmad. Gue nggak dapat Nagita. Gue minta yang seperti Nagita, nggak mungkin ketemu. Benar. Karena kamu punya jalan hidup sendiri. Kata Mark Manson seperti itu. Kenapa lu nggak menciptakan garis lu sih? Iya sih. Kira-kira seperti itu gitu. Kok kayaknya ini langsung termasuk tertampar gitu ya? Karena dia bilang begini. Kalau bahagia itu cuma ada di Andara, orang semua akan kumpul di Andara. Malah hancur tuh Andara. Tapi Tuhan tuh nyebarin bahagia di mana-mana. Iya. Jadi lu jangan cari ke Andara juga. Banyak kok di tempat lain. Sedap. Ini saya bukan mau membicarakan Raffi Ahmad ya. Saya cuma bermimpi bagaimana jadi Raffi Ahmad bersama Nagita hari ini, bahwa beli Mesut Ozil puluhan miliar gue bisa gaji gitu. Iya. Hari ini gue mengatakan itu. Besok-besok begitu Mesut Ozil minta bayaran lebih tinggi dan dia nggak betah di Indonesia, kebayang nggak akan pusingnya? Iya juga ya. Nah, harus dipikirkan pusingnya juga, kata Mark Manson. Jangan pikir enak-enaknya doang. Nah, itu cara dia ngajarin kita dengan sangat santai. Jadi Kang Adin, kalau kita mau dapetin sebuah seni untuk bersikap bodo amat ini, kita kemana sih Kang? Ya. Mas ya. Nah, kalau itu jangan bodo amat, harus cari ke toko buku. Harus cari kemana. Ya, buku ini bisa didapatkan dengan sangat mudah, itu melalui gramedia.com atau melalui Gramedia pesan antar, atau kalau memang bisa dibuka di toko buku konvensional Gramedia. Nah, kalau misalnya buku ini tadi mengajarkan tentang kebaikan, dalam artian adalah semua kitab-kitab agama yang mengajarkan kebaikan, ini ibaratnya dalam kalimat sederhananya ini bisa dituangin di sini, karena ini benar-benar semuanya mengandung nilai-nilai kebaikan dan unsur kehidupan. Yang sebenarnya itu juga mungkin ada juga di kitab-kitab. Bisa nggak yang pertama-tama saya tentu tidak bisa mengklaim bahwa itu bisa dilakukan, karena saya nggak begitu menguasai tentang, apalagi seluruh kitab saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya hanya merasa bahwa buku ini bisa membantu semua orang tanpa kecuali, mau orang itu adalah beragama A, beragama B, mau dia suku apa, itu semuanya pasti akan sangat terbantu oleh buku ini, karena memang yang diajarkan itu sangat universal, bersikap universal.
Oke, Kang Maman, dalam 52 tahun Gramedia kan ini mengusung temanya adalah kolaborasi tanpa batas ya. Kalau tadi mengajarkan buku ini bahwa oke, kita harus tahu tujuan kita kemana, hidup ya ngoyo boleh tapi jangan ojo ngoyo-ngoyo banget gitu ya. Nah, kalau berkolaborasi, nah ini kan menjadi nilai kehidupan yang baru nih. Kalau dulu kan ibaratnya, oh saya dengan Kang Maman atau Kang Maman dengan Mas Adin, oh kompetitor nih karena sama-sama penulis, jadi nggak mau kenal atau gimana. Kalau justru kan sekarang diajaknya dirangkul semuanya. Di era saat ini ada 4K yang menjadi kekuatan yang bisa membuat kita tidak terdisrupsi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik. Mark Manson mengajarkan kita seperti itu. Yang kedua, kemampuan berkolaborasi dengan orang karena kita tidak bisa hidup komunikasi, sendiri. kolaborasi. Yang ketiga, kamu nggak akan terdisrupsi kalau kamu menjadi orang yang kreatif. Kreatif. Yang ketiga. Yang keempat, kamu tetap harus kritis dalam berpikir. Jangan semua-semuanya ditampung, semua-semuanya diterima. Coba deh kritis untuk itu. Buku ini mengajarkan untuk itu bahwa 4K ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa ini menjadi spiritual buat saya? Dia mengajarkan tentang kolaborasi tanpa batas misalnya. Itu kan berarti penghargaan terhadap keberagaman, terhadap keberbedaan. Ada juga loh di hashtag kolaborasi tanpa batas di IG-nya Kang Maman kan? Iya. Bersama dengan Pamela. Dan itu berarti penghargaan terhadap keberagaman, terhadap keberbedaan. Karena dibilang di buku ini, kamu harus bahagia, bodoh amat menjadi orang yang berbeda. Karena memang itu takdir. Tapi gitu. kan kadang menjadi berbeda itu kita takut kan? Nah itu, buku ini melarang kita untuk takut. Kamu harus jadi dirimu, harus jadi makhluk yang unik gitu loh. Bahwa berbeda itu adalah karunia. Dan kalau kamu berbeda bukan berarti kamu nggak bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda. Justru berkolaborasilah. Justru kalau kamu sama ngapain berkolaborasi? Iya juga ya. Kita kan berkolaborasi karena ingin saling melengkapi. Kan pernikahan bukan pertemuan dua orang yang sempurna, tapi pertemuan dua orang yang tidak sempurna untuk saling menyempurnakan kan? Iya. Kan kayak gitu kan? Ini semuanya di sini semuanya menonton, mana tepuk tangan. Nah, ini aku ada nih mana di halaman 84 yang atau ini asal buka aja nih karena belum baca semuanya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Adin di sini nih. Nilai mendasari segala hal yang berhubungan dengan diri kita dan apa yang kita lakukan. Karena jika nilai-nilai yang kita anut tidak bermanfaat, jika apa yang kita anggap sebagai sebuah kesuksesan atau kegagalan dipilih dengan gegabah, apapun yang dibangun berdasarkan nilai tersebut, maka pikiran, emosi, perasaan sehari-hari semuanya akan rusak. Apa tuh maksudnya? Ya, maksudnya sebenarnya begini. Jadi manusia itu kan, kalau menurut Mark Manson itu dia pernah membahas juga, manusia itu punya dua aspek ya. Jadi di otaknya itu ada otak yang bertugas untuk berpikir atau otak pemikir dan otak yang bertugas untuk merasa. Nah, seringkali orang yang tidak dewasa itu dia mengenali sesuatu, mengenali fakta, mengenali kejadiannya itu berdasarkan otak perasaannya. Jadi dia suka atau nggak suka, menolong orang tuh karena suka atau nggak suka. Nah, ketika dia masih berpedoman dengan hal itu, lalu nilai itu menjadi kacau. Artinya yang dia anggap baik itu sama dengan apa yang dia anggap menyenangkan. Sementara untuk bisa naik kelas, untuk bisa menjadi orang yang dewasa, itu menurut Mark Manson ya kamu harus sampai pada tahap di mana nilai itu baik karena memang sungguh-sungguh baik. Tidak ada kaitannya dengan apakah kamu suka, apakah kamu tidak suka, apakah kamu itu diuntungkan atau enggak. Tapi ya nilai itu ya karena memang dia baik. Misalnya kamu tuh jujur, itu ya karena memang kebenaran harus disuarakan, bukan karena bukan karena kamu itu kalau ada apa namanya pacarmu bilang nih saya gendutan enggak, enggak, itu kamu bilang gitu karena mungkin ada maunya. Sementara kalau orang jujur ya, kalau kamu tahu benar-benar nilai kejujuran itu kamu pegang benar ya kalau gendut bilang aja gendut. Iya. Karena cantik kan itu ini apa namanya? Karena cantik itu ejaannya bukan KURUS. apa CANTIK bukan soal ukuran. Dan Mark Manson mengajak kita untuk menghadapinya dengan santai sampai dia bilang gini, saya pakai bahasa saya. Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, pakai hati, jangan pakai jiwa. Supaya kalau gagal cuma sakit hati, nggak sakit jiwa. Luar cakep. Aduh. Ini ngajak filosofi. Ini bukan beda buku kayaknya nih ya. Dia ngajak kita untuk ringan. Untuk ringan menghadapi sesuatunya. Karena kalau kamu bebanin semua dengan nilai yang berat-berat. Berat emang. Iya kalau kamu sampai. Sehingga dia bilang kalau kamu nggak bisa sampai di situ, nggak usah merasa gagal. Tapi jadi stres. Karena kamu maunya sampai ke situ. Iya. Kenapa kamu nggak sampai ke sini aja dan di sini kamu bisa bahagia?
Karena Jadi tuntutan. kebahagiaan itu Stres pun dibahas di buku ini. kebahagiaan itu buat Mark Manson kayak lingkaran. Sekecil apapun kalau dia penuh, dia 360 derajat. Tapi kalau kamu nggak puas, kamu mau yang lingkaran besar tapi nggak penuh-penuh, nggak 360 derajat. Penuhnya itu dalam artian kita bahagia dengan diri kita atau penuh karena kita dikelilingi dengan orang yang kita sayangin. Nah. Penuhnya itu apa? Itu yang dia kasih lihat ke kita bahwa yang namanya tujuan itu bukan cuma tunggal harus misalnya kaya raya. Salah loh kalau kamu bilang kaya raya itu karena uang. Tapi karena kita banyak teman, banyak yang mengasihi, banyak yang mencintai, itu juga gitu loh. Sehingga jangan sama-sama semuanya harus jadi sultan dengan mobil yang sedemikian mewahnya. Enggak. Kamu harus cari kebahagiaanmu sendiri. Buku ini mengajarkan kita, lu cari kebahagiaan lu sendiri. Dan kebahagiaan yang paling indah itu kalau kamu bisa memecahkan masalah. Kalau kamu bisa memecahkan masalah, itu kebahagiaan. Dan itu milik semua orang. Betul. Milik semua orang. Bener juga sih. Dan memberi itu adalah kebahagiaan yang tinggi juga ya. Ketika kamu memberi, kata buku ini juga, jangan kira yang menerima aja yang bahagia loh. Energimu juga langsung Betul. terpanggil. Kamu lihat pancaran mata orang yang menatap kamu dengan bahagia, nggak usah tunggu surga setelah mati deh. Hari itu juga kamu lihat surga di mata perempuan dan di mata orang yang kamu bantu itu. Ya seperti cinta lah. Itu termasuk Seperti kayak, cinta lah. karena memberi itu termasuk memecahkan masalah orang lain. Orang Itu lain. juga. Berarti kamu memecahkan masalahmu juga. Itu yang buat saya luar biasa. Oke, ini diminta lagi nih sampai kelupaan kan, minta sok silakan untuk sapa lagi Gramet atau teman-teman yang sedang menyaksikan. Mungkin kalau boleh sambil chatting di kolom-kolom juga silakan sok Mas. Saya selalu bilang sama audiens bahwa seperti tadi, semuanya lakukan dengan hati gitu. Seperti hanya mencari pasangan. Kalau nggak pas cuma tinggal angan. Oh. Jadi buku ini, Bau kok. jadi buku ini cuma ngajarin kita nggak usah cari yang hebat, cari yang pas aja. Di sini udah banyak yang teriak loh. Karena kalau nggak pas ya angan doang. Kalau kamu cuma angan-angan sakit hati loh. Karena nggak tercapai-capai gitu kan. Tapi nggak sakit jiwa. Tapi nggak sakit jiwa. Oke, Mas Adin. Saya doang yang disuruh nyapa, dia nggak. Iya, Mas Adin 30-an ya? Atau under? Iya. Iya segitu ya, berarti kan masih muda kan. Setelah baca buku ini, perubahan apa yang paling kelihatan? Gak mungkin dong gak berubah kan? Pasti akan ada nilai yang loh. Akhirnya saya berubah. Ya perubahannya ya di sikap bodo amat itu. Tadinya apa misalnya? Mungkin tadinya apa tadi? Pengennya naik Ferrari, apa harus itu tujuan hidup terakhir gitu ya ibaratnya. Sekarang oh yaudah deh gitu. Oh gini, Apa-apa. menurut saya ya, banyak orang bilang buku ini istimewa. Ya memang istimewa, tapi saya yakin juga ada mayoritas penduduk orang-orang di Indonesia itu yang merasa bahwa buku ini juga tidak istimewa, tapi tetap itu buku yang bagus. Dalam artian begini, apa yang diajarkan oleh Mark Manson ini jangan dianggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru. Okay. Karena menurut saya ya, ini apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Dan saya yakin banyak orang tua lain yang juga mengajarkan hal yang sama. Tidak ada orang tua yang mengajarkan bahwa, nak besok kamu harus jadi presiden. Nggak mungkin, susah menemukan orang kayak gitu. Atau misalnya, nak besok kamu harus bisa ranking 1 terus. Harus fisika harus 9, kalau nggak 9 nanti ada sih meskipun ada yang gitu ya, meskipun ada sedikit ya. Iya, tapi itu kan kita sadar ya, orang Indonesia sadar bahwa itu adalah common sense. Iya. Justru bahwa buku ini menjadi sangat istimewa karena dia kayak menjadi pembela common sense kita di tengah situasi yang mungkin orang-orang kayak, ini kenapa sih orang kok suka pamer, ini kenapa orang kok Ini kalau kita baca buku menariknya satu, kita kayak diingatkan kembali. Nggak ada yang baru, dia cuma ngingatin kita kembali dan kita mengatakan, oh iya ya, kok gua lupa sih. Berarti dalam kalimat sederhananya ketika orang tua memarahi kita dan kita mikir itu nggak masuk akal dan nggak mau, biasanya kan namanya anak muda kan semakin digencarin, kita mau yang kebalikannya kan. Dan ini adalah pengingat sederhana, ini adalah nasihat dari orang tua yang masuk lewat buku ini. Buku ini, Mark Manson ini adalah bapak saya, adalah teman saya, adalah sahabat saya yang ngingatin sesuatu gitu loh. Yang kembali ke colek, jadi ini reminder banget. Sehingga kalau pegang buku ini, yakin saya orang yang sudah baca ini coret lagi, kayaknya iya bapak gua bener ya, kayaknya teman gua bener ya, kayaknya ini. Jadi kita disuruh diingatkan kembali, ngapain sih kita ke tempat ibadah? Alkitab yang dia ajarkan itu lagi gitu kan. Tujuannya cuma satu, mengingatkan kita kembali kan. Nah buku ini pun seperti itu, reminder lagi untuk kembali dong ke asalmu, bahwa ada sesuatu yang harusnya menjadi pegangan hidup kamu dan tujuan kamu cuma satu, bagaimana bahagia. Keluar sedikit dari buku ini, khususnya untuk Kang Maman, yang tadi
tua versus muda ya, itu salah satu yang fenomenal juga yang lagi ada di media sosial. Nah, menurut Kang Maman sendiri beda kan antara kita menuangkan value atau nilai ke dalam buku dengan media sosial? Apa kesadaran apa sih yang Kang Maman lihat gitu ketika ada di media sosial? Tadinya ini bukan untuk menunjuk booming kok, cuma menyadarkan lagi, mengingatkan lagi, tapi apa efeknya sehingga kok di-repost di mana-mana dan itu menjadi pengingat baru gayanya media sosial, gaya anak muda. Sebenarnya media sosial itu mengasihkan ya, karena itu ruang tanpa batas di mana kita bisa belajar dengan gratis dari sangat banyak orang. Persoalannya adalah karena ruangnya sempit, cuma 320 karakter, 360 karakter, kita selalu terpana pada hal-hal yang quotable. Tanpa berusaha untuk masuk ke dalam yang quotable itu gitu loh. Misalnya kayak kalimat yang sederhana dari peribahasa Texas yang dia kutip misalnya. Anjing mungil yang paling kencang lengkingannya. Kalau dikutip asik banget tuh. Tapi coba dipahami apa ya maksudnya ya. Nah buku ini ngajarin kita untuk masuk ke relung-relung kalbu itu. Jadi lu jangan berhenti di pintu ya, lu masuk ke dalamnya. Baru lu akan menyelam. Nah di situ tuh yang Mark Manson ini ngajarin seperti itu. Dan sama aja saya bilang tadi, saya dari tadi selalu ingin mengatakan saya bukan orang Jawa, tapi begitu ketemu falsafah Jawa, ada loh di bukunya Mark Manson ini. Artinya ini bukan hal yang baru juga, dia alat bantu untuk mengingatkan kita. Jadi dia mengumpulkan nilai-nilai yang bagus, lalu kita diingatkan kembali bahwa jadilah orang yang baik, bukan jadi orang yang fake. Jadilah orang kalau bersahabat ya tulus, jangan cuma ingin menimbulkan kesan baik. Buku ini ngehajar betul di situ. Lu membantu orang itu cuma untuk membantu atau cuma untuk cari kesan baik. Supaya lu dibilang orang baik. Berarti kalau kita mau PDKT sama cewek kan kita harus pura-pura lu baru muncul kayak gitu kan. Oh lu cuma mau jadi kalau udah kawin nikah keluar deh semuanya. Selesai. Lu cuma mau jadi dibilang baik. Gampang banget tuh. Lu pasang foto lu lagi bantu banyak orang, selesai. Tapi apa lu bahagia? Belum tentu. Sehingga yang diajak sama dia adalah lakonin aja, tulus aja, jalanin aja, pasti akan kamu ketemu bahagia itu. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana di Grames ini terutama untuk anak-anak muda yang bisa kreativitas tanpa batas tapi tidak melalui nilai-nilai yang melewati batas. Buku ini? General. Bagaimana untuk anak-anak muda? Susah nih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa berkreativitas tanpa batas tapi tanpa melewati nilai-nilai yang di luar batas. Langsung ya. Ya saya itu aja sih dari dulu prinsip saya ya kita tuh tetap tercipta bebas, boleh kreatif-kreatifnya asal tidak merugikan orang lain, asal tidak artinya gini, kita diberi kebebasan, iya kita memang benar-benar bebas, tapi jangan sampai kebebasan kita itu kita lakukan dengan menghapus kebebasan orang lain. Ada di buku itu juga bahwa kebebasan itu penting, setiap orang punya hak itu dan itu hak kita dalam kehidupan. Tapi jangan sampai kebebasanmu membuat orang lain tidak merasa bebas jadinya. Tapi saling menghormati dalam kebebasan tersebut sehingga ada rambu yang dijaga. Jadi buku ini ngajarin bodoh amat, tapi artinya gini, bodoh amat gue berbeda, tapi orang lain tidak jadi salah dengan berbeda. Karena keberbedaan itu bukan berarti orang lain salah. Perspektifnya aja yang beda. Sudut pandang aja yang beda. Sama dengan misalnya ada yang menarik. Apa yang kamu lihat dari buku ini? Sampulnya, misalnya covernya. Ada tulisan apa? Tulisan bodo amatnya. Tulisan gedenya, tulisannya apa? Bodo amat. Judul yang lengkapnya apa? Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Kamu bohongin saya, karena yang saya lihat nggak ada tuh kalimat itu. Oh iya juga ya. Hanya perspektif. Ada yang salah di antara kita? Nggak ada yang salah. Sudut pandang kita aja yang berbeda. Dan kalau kita satukan, kita saling melengkapi. Kita tahu halaman depan belakang, padahal saya cuma lihat belakang. Kamu ngasih tahu yang di depan. Bahagia kan kalau bisa seperti itu? Manson mengajarkan itu. Nah, Kang Maman dan juga Mas Adin gini, karena saya juga ini ya mengajarkan juga sih sebenarnya buat yang generasi muda gini. Kadang kan kita suka clash ya antara yang generasi muda dengan generasi dibilangnya kolonial gitu ya. Karena kan ibaratnya kalau kita bilang papa mama nggak ngerti sih nih, kita bisa menghasilkan cuan gini-gini. Pokoknya kayaknya bablas terus yang bagian mudanya. Pokoknya kita nggak mau tahu nasihat dari orang tua. Nah, tapi akankah bisa ketika itu dijadiin kolaborasi ketika kita yang mudanya fokus aja dengan kreativitas tapi tanpa melupakan nasihat-nasihat yang dimiliki orang tua, karena kalau itu di-combine dua-duanya, wah betapa hebatnya ya, bukan hebat dalam artian sukses, maksudnya betapa hebatnya kita dilahirkan
sama orang tua dan menjadi begitu usefulnya buat negara atau buat orang-orang sekitar lah. Kamu bayangin nggak kalau saya anak dan saya bilang orang tua harus peduli dong sama anak. Kita cuma mau bilang begitu. Tapi kita nggak bilang anak juga harus peduli sama orang tua. Iya. Atau sebaliknya di kantor. Bos dong yang harus mengerti anak buah. Juga, ya. Yang satu bilang anak buah dong yang harus mengerti bos. Berantem aja terus. Padahal kalau kita mau buka pintu sedikit, saling mengerti yuk. Selesai. Saling mengerti itu kan yang nggak dipunyai oleh Kinan dan Lydia kan. Wow. Dan lalu muncullah Aris gitu loh yang memanfaatkan ketidakmauan orang untuk saling mengerti kan. Apa akibatnya? Kalau seperti itu apa akibatnya kalau seperti dalam buku ini? Seperti judulnya, lu akan jadi layangan putus. Lu akan jadi layangan putus hanya ngikutin arah angin, ikutin angin kemana pergi kan? Coba kalau kamu punya sikap. Kamu akan selalu memegang benang itu dan kamu yang menentukan arah layang-layang itu mau terbang di mana, mau turunnya kapan. Jangan suruh orang lain, nanti kamu jadi layangan putus bener loh. Buku ini seperti itu. Iya. Saya coba menerapkan aja di kondisi. Jadi setuju Aris sama Lydia apa? Salah ngomong. Punya kekuatan. Kencang banget ini. Saya cuma mau bilang satu. Tanpa Lydia kita nggak tahu ada ujian dalam hidup ini. Wow. Berarti kan ada nilai positifnya kan? Itu dia ngajarin gitu. Iya. Karena ada persoalan. Itu film jadi menarik. Kalau nggak ada persoalan, itu film jadi datar gitu. Iya juga nggak ada. Nah, jangan pernah percaya bahwa hidup lu pasti akan begini-gini terus. Pasti akan gejolak. Pasti akan gejolak gitu. Itu yang diajarkan. Jadi saya kalau ditanya, kamu anti sama Anya Geraldine? Enggak. Saya malah berterima kasih pada dia karena dia mampu memerankan dengan sangat baik. Orang yang pernah menggoda saya dalam hidup saya, yang membuat saya ternyata apapun saya harus kembali ke rumah misalnya. Mark Manson tuh ngajarin seperti itu. Kamu akan ketemu kok yang paling hakiki. Apa itu yang paling hakiki? Tanya di hati nurani kamu yang bikin kamu bahagia. Jadi kalau saya ditanya, Lydia atau Lydia atau Kinan? Kayak gitu, saya bisa jawab setelah baca buku ini. Saya bisa baca itu, saya bisa jawab. Buku ini di gramedia.com ya, atau bisa langsung beli ke ini Gramedianya langsung ya. Tapi kalau menurut Mas Adin sendiri sebagai anak muda tadi ya, gimana tadi ketika misalnya benar nggak sih, setuju nggak sih kalau yaudah anak muda fokusnya ya memang kreativitas, tapi jangan melupakan juga melibatkan orang tua dalam setiap nasihat gitu supaya jalannya lurus, jalannya bener gitu loh. Bukan lurus ya, maksudnya jalannya ya kalau ada kerikil pun tetap aja ada aja gitu jalannya. Saya rasa buku ini, itulah mengapa menurut saya buku ini sangat pantas dibaca oleh baik orang muda maupun orang tua. Karena sebenarnya di sini semua orang itu harus sadar akan nilai proses. Jadi memang seperti yang dibilang sama Kang Maman ya, memang kita akan banyak ketemu masalah, ketemu problem seperti itu, dan semua orang pasti akan mengalami hal itu. Cuman permasalahannya adalah apakah kita semua sadar bahwa problem, masalah itu suatu keniscayaan, sehingga kamu nggak usah takut, kamu nggak usah malu, nggak usah ragu, baik itu kamu sebagai orang tua maupun sebagai orang muda. Kadang-kadang orang tua tuh kayak merasa jangan sampai anakku tuh kena masalah gitu. Padahal justru dengan dia itu hidup dengan baik, dia pasti akan harus bergelut dengan masalah. Justru itu akan memberikan kualitas pada hidupnya. Sebaliknya, jangan sampai anak muda itu kan merasa bahwa orang tua itu fungsinya hanya menghambat saja. Enggak, justru malah orang tua itu bisa dibilang mungkin kita nggak suka, mungkin dia problem buat saya, tapi justru dengan adanya dia itu kita menjadi merasa aman, merasa safe gitu, kayak dia rumah kita gitu loh. Jadi ketika orang tua itu seperti misalnya konteks saya, misalnya kalau orang tua itu dulu waktu saya kecil, waktu saya SMP itu dia selalu orang yang ayo kamu harus jangan lupa pulang loh kamu loh. Itu kayak lalu ketika saya explore macam-macam, lalu saya jadi tahu bahwa saya harus pulang. Iya, jangan pulang larut ya, gitu ya. Meskipun kita pengennya larut ya, kalau bisa nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, sebelum kita tutup nih, sebelum nanti juga kita menyampaikan ucapan ulang tahun juga untuk Gramedia. Nah, mungkin aku mau ini ada satu kalimat lagi di dalam buku di sini nih. Kang Maman, mungkin bisa diterjemahkan dalam versinya Kang Maman. Kita bertanggung jawab atas hal-hal yang bukan merupakan kesalahan kita, karena inilah bagian kehidupan. Ya, saya mau kasih contoh di Kinan lagi. Oke. Jangan karena kemudian ada tokoh Lydia, lalu kamu merasa saya salah dan saya harus menjadi Lydia supaya suami saya kembali. Dia tetap harus punya prinsip dirinya gitu loh. Jangan kemudian dia selingkuh dengan itu, gue harus seperti dia ya supaya suami gue kembali. Nggak akan kembali. Tapi kamu harus tetap tegas dengan diri kamu, tegas dengan sikap kamu. Bikin dia akhirnya yang kembali karena ketegasan kamu. Dan disitulah hebatnya layangan putus itu buat saya seperti itu.
Jangan kemudian merasa kamu yang salah. Tapi kamu tetap harus ada di situ. Itu yang menarik. Itu yang saya bilang dari awal tadi, yang mungkin mau diulang silakan, bahwa saya nggak hidup dari pertanyaan orang. Saya harus hidup dari jawaban-jawaban saya atas persoalan hidup ini. Itu dipakai betul dalam film tersebut sebagai contoh dari buku ini tentang kita harus punya sikap kok. Jangan kemudian terbawa arus, dan berbeda itu adalah keniscayaan. Wah, luar biasa. Satu lagi terakhir, ada perbedaan antara menyalahkan seseorang atas situasi yang terjadi pada Anda dan bahwa orang tersebut memang sungguh bertanggung jawab atas keadaan yang Anda alami. Karena tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas keadaan Anda kecuali diri Anda sendiri. Oh, itu benar. Karena Ada kan sering nyalahin. jadi kondisi kita, apa yang kita rasakan itu kan tergantung pada kita sendiri, bagaimana kita merespons. Jadi istilahnya itu misalnya kita dipukul orang, ya memang faktanya kita dipukul orang, tapi bahwa kita merasa tersinggung, merasa dendam, membawanya sampai menjadi trauma, itu adalah problem penerimaan kita. Jadi jangan sampai orang itu lalu membawa trauma itu, lalu dia selalu sampai hidupnya, sampai sepanjang hidupnya, sampai dia tua, dia selalu menyalahkan orang lain, padahal diri kita sebenarnya kamu bisa naik kelas dengan memberikan pemaknaan respons yang lebih baik. Buku itu ngajarin menarik. Memang kalau kamu nyalahin orang, masalahmu selesai. Betul, enggak sih. Buku ini bukan itu. Jadi segera dapatkan sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini langsung di gramedia.com ataupun langsung pergi ke Gramedia. Bisa langsung dapetin nilai-nilai kehidupan dari sini. Terima kasih Kang Maman dan juga Kak Mas Adin. Sebelum kita tutup, boleh mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gramedia yang ke-52. Silahkan, berdua langsung aja 1, 2, 3 dari sekarang. Selamat ulang tahun yang ke-52 untuk Gramedia. Teruslah menjadi cahaya, terus memperkaya wawasan, dan teruslah memberdayakan. Teruslah menjadi inspirasi untuk semua. Sekali lagi selamat yang ke-52 tahun Gramedia. Semoga makin panjang, sukses, dan selalu melahirkan buku-buku yang bisa menginspirasi terutama kita yang muda-muda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman dan juga Mas Adin.